Halo, kembali lagi di segmen IGS, IG Ngobrol Santuy. Hari ini kita kedatangan sebuah tamu yang spesial, melebihi martabak spesial, yaitu Kak Teis. Yeay. Woo. How was your day, Kak? Yes. Sure. Sure hari ini kan? Iya. Gimana hari-harinya, Kak? Lu tanya Indonesia ya, lu jangan tanya Inggris. Biar gaul dikit, Kak. Oke. Jadi gimana, Kak, hari-harinya? Kabarnya, keseharian? Ya, kalau melihat hari-hari ini dengan pandemik yang sudah berlalu, kalau saya bilang sudah berlalu, jangan kita ada dalam pandemik ini. Hari-hari ini tetap stay fokus pada pekerjaan yang pastinya, kemudian juga keluarga. Wih. Penting itu, Kak, itu pelayanan juga tetap jalan. Jadi bagaimana membagi waktu dengan 3 hal ini gitu. Sabi. Itu jadi prioritas gitu. Memang harus penting sih, Kak. Apalagi kan, by the way, kongres ya, Kak, udah menjadi seorang ayah. Wah. Iya. Iya. Tapi pas pertama kali punya anak tuh gimana sih rasanya, Kak? Wah, yang pasti kalau kamu tanya saya perasaan saya. Iya. Tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Widih. Karena kurang lebih 7 tahun menanti gitu kan. Tapi cara Tuhan itu berbeda. Dan yang bisa kalian lihat aja sendiri bagaimana Tuhan punya cara yang luar biasa, berikan anak yang luar biasa. Cowok lagi. Widih. Wah, Teis Junior gitu ya. Yang pasti Teis Junior gitu ya. Junior. Ya, mewarisi keturunan juga ilahi ya daripada Tuhan sendiri. Dan ya, hari ini menikmati. Kalau bilang bahagia, senang yang pasti. Apalagi udah menanti lama akhirnya terwujud juga ya, Kak. Yes, ya. Jadi untuk hari ini tuh kita mau ngomongin ini, Kak, soal yang time management tadi, Kak. Yang kayak untuk memprioritaskan, apalagi kan Apa kayak itu time management-nya? time management tuh Martabak ya? bukan. Kopi. Iya. Nah, jadi time management itu mengatur waktu, Kak. Oke. Jadi kan apalagi kan kayak kakak nih, udah pelayanan di gereja, terus apalagi ada entrepreneur, sama sekarang jadi seorang ayah tuh. Nah pasti makin lebih sibuk lah untuk sehari-harinya. Ya. Tapi dari kelihatan nih kakak tuh masih bisa, keluarga masih aman lah, masih dilihat baik-baik aja, pekerjaan masih aman, terus pelayanan di gereja pun kayak nggak ada merasa terganggu. Terus gimana sih cara kakak untuk mengatur waktu dalam kesibukan tersebut? Kalau kamu gimana? Karena aku belum ngerasain, Kak. Ya Makanya butuh jawabannya, Kak. Gitu ya? Biar kalau udah terjun kan, tahu nih. Iya. Kak Des kemarin bilang, berarti aku Oke. Kalau bicara manajemen waktu ini ada 24 jam. Dan yang pasti, jujur, kalau di KT sendiri, kalau lihat hari-hari ini memang jujur, untuk membagi waktu tidak gampang. Apalagi kita yang entrepreneur profesional muda ini, apalagi di marketplace, itu harus benar-benar bisa menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Jadi contoh misalnya tadi kamu bilang mengenai membagi waktu keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Kalau saya tangkap ada 3 hal tadi itu. Ya, itu yang poin paling penting sih. Nah, jujur kalau mau bilang kelebakan pasti kelebakan juga gitu. Apalagi sudah punya anak yang tadi kamu tanya. Itu kan pasti gitu. Yang pertama, waktu itu tidak bisa diulang lagi. Mulai dari pekerjaan bangun pagi. Ini yang paling penting. Kita bangun pagi, apa yang kita mau lakukan? Kalau mau bilang dalam keluarga, dalam rumah tangga Kateis dengan Kawisti, jujur kami lagi settle waktu. Apalagi Kawisti itu bekerja dan Kateis juga bekerja. Jadi kami bagi waktu untuk tanggung jawab masing-masing. Bangun pagi, yang pasti kami mulai settle waktu kami untuk berdoa sama-sama. Kemudian mulai set waktu kita bekerja. Jadi pagi itu ngurus anak dulu. Laki-laki gini ngurus anak loh, gitu ya. Gila. Karena ayah idaman. Ya, jadi saya belajar untuk bagaimana tidak egois. Sebagai laki-laki jangan egois. Maksudnya mungkin nanti kalau kalian sudah menikah, baru kalian bisa rasain gimana sih punya anak sih. Dulu katanya sebelum menikah, udah cuek aja, mau bangun jam berapa, mau ini jam berapa ya sudah. Nggak ada yang mengganggu ya, Kak? Iya. Sekarang udah punya anak, apalagi waktu masa-masa dia 0 sampai 5 bulan, itu harus bangun pagi, ngurus, susu tuh tengah malam, itu tuh gak gampang gitu. Belum lagi tiba-tiba nangis. Nangis itu, jadi ya harus tahu gitu ya. Nah tapi kesininya katanya jadi tahu, bagaimana bisa mengatur waktu. Contoh misalnya dari pagi sudah persiapan semua, katanya itu berangkat biasanya itu jam 10, jam 11. Nah apalagi kita kan profesional muda, kita punya usaha dan kita mengatur waktu sebenarnya sendiri.
Betul, Nah, betul. Kita yang kita mengatur mengatur sebenarnya. waktu kita sendiri bagaimana untuk bisa maksimal waktu itu. Mulai dari keluarga, kemudian bekerja, kemudian dalam 24 jam itu dari pagi sampai sore itu apa yang harus kita lakukan. Jadi memaksimalkan waktu itu. Jadi semua itu dibagi. Nah, kalau tanya anak sama siapa atau sama siapa. Jadi saya sudah sepakat dengan istri untuk bagaimana anak ini juga dalam pengawasan kita. Yang pertama, pagi kita udah kasih waktu dengan dia semua karena dia punya yang jaga dia juga ada. Oke. Jadi kami juga bagi waktu kemudian bekerja. Nah, bekerja itu ya seperti yang kalian lihat lah bagaimana Katis di pekerjaan, ketemu orang lebih banyak ketemu orang dan lakukan handle event yang saat ini lagi jalani sih seperti itu. Terus kemudian kalau mau bilang dengan pelayanan, nah itu harus dibagi benar-benar. Terkadang kita juga semua pengen pelayanan terus, tapi keluarga, pekerjaan itu hancur gitu. Nah itu seringkali terjadi. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Maksudnya gini, dulu katanya seperti itu. Semua main musik. Babat semua. Babat semua, dikit-dikit ada BDK main. Pokoknya ada apa lagi? Orang kematian main. Semua hadir gitu. Dulu ya, dulu saya bilang. Tapi puji Tuhan maksudnya sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang jago-jago. Ya macam Billy. Ya itu. Emang jago sih Kak Billy itu. Billy, ada Ivana, ada itu. Emang best duit dia. Best duit ya. Iya. Jadi itu maksudnya regenerasi. Jadi sudah tidak lagi terfokus pada diri sendiri. Harus menciptakan generasi baru. Jadi biar waktu kita juga tidak tersita gitu. Nah, itulah yang katanya saat ini atur bagaimana 3 hal ini. Semua itu sekali lagi itu prioritas. Jadi tidak bisa kita bilang keluarga semua, pekerjaan semua, pelayanan semua. Tapi semua itu adalah prioritas. Bagaimana kita mengatur manajemen waktu kita aja. Nah, di situ. Kira-kira masih samar-samar ya? Iya, kan tadi kan kakak bilang tuh, kita tuh harus tahu apa yang mau kita lakukan. Kayak kita tuh misalnya pagi kita ngapain, siang ngapain, berarti kan kita harus udah punya rundown atau jadwal kegiatan apa yang kita bakal lakukan. Nah, sama kayak kakak bilang tadi kan 3-3-nya prioritas. Nah, itu kan memang 3-3-nya penting Kak. Tapi kan gimana Kak kita menentukan yang mana lebih duluan, yang mana harus kita prioritaskan dulu Kak? Yes. Apalagi kan sama-sama penting. Pertanyaannya apalagi bagus. Ketika ada kayak suatu kondisi di mana-mana dua-dua itu salah satu dari itu atau 2 atau 3 harus dilakukan, cuma bentrok gitu. Nah, kalau prinsip dalam KTI sendiri gini, itu keluarga lah nomor 1. Itu paling penting. Contoh misalnya Kak Wisti telepon, itu mau meeting apapun harus angkat. Kalau Billy yang telepon siapa? Nanti dulu. Kalau saya lagi meeting sampingkan dulu. By the way, Billy siapa ya Kak? Billy itu keyboardis yang sakti ICM gitu. Itu. Iya, kalau main pokoknya Jesse habis gitu. Wih, gila. Jadi itu keluarga nomor 1. Sekali lagi, keluarga itu nomor 1. Kenapa katanya bilang keluarga nomor 1? Kenapa Kak? Karena itu bagian dari hidup kita dan tidak terpisahkan. Pekerjaan pelayanan iya, tapi lahirnya kita dari mana? Dari keluarga. Contoh, kita pun dibentuk dari keluarga juga. Ya, contoh misalnya kita yang belum menikah atau teman-teman yang masih sekolah yang masih sama remaja, orang tua, SMA ya. gitu. Otomatis keluarga kita lah yang pertama yang kita harus bagaimana ada di situ. Semua berangkat dari keluarga. Dari keluarga. Kenapa sih bilang dari keluarga? Karena kalau kita mau di luar jadi berkat, itu semua mulai dari keluarga dulu. Keluarga, 4 dinding. Nah, kamu bilang itu semua prioritas. Memang semua prioritas. Contoh misalnya, anak saya sakit. Apakah saya lagi pelayanan harus ini? Tanpa saya pelayanan bisa apa? Hancur. Enggak. Masih banyak ada yang dilakukan. Pekerjaan. Mungkin ada hal yang kecuali mau benar-benar urgent yang tidak bisa ini. Saya pasti bisa toleransi. Tapi kalau benar-benar yang harus saya ada di situ, saya harus ada. Contoh keluarga anak saya sakit, saya harus hadir di situ. Saya benar-benar bagaimana fokus ke dia dan sebagainya. Contoh kalian yang masih sekolah, ketika orang tua kalian sakit atau apa, kalian sibuk pelayanan tapi keluarga kalian hancur-hancuran. Apa kalian mau seperti itu? Tidak. Harus prioritaskan utama di situ. Keluarga. Jauh kalau orang tua bilang, kalian gak usah ke gereja dulu, ada pandemik. Pelayanan lebih penting gitu. Nah, terkadang tuh seperti itu gitu. Tapi kita juga harus lihat momen situasi, sikon seperti apa untuk kita maksudnya
menyingkapi hal itu gitu. Di situ kalau Katis lihat secara prioritas untuk membagi waktu, yang keluarga yang paling pertama. Di situ. Baru ke sini yang lain. Macam pelayanan itu sudah diatur. Misalnya hari apa semua itu diatur. Itu manajemen waktu. Jadi kita harus atur benar-benar dari jam sekian, minggu ini 24, maksudnya dalam satu minggu itu kita sudah punya step-step yang harus kita lakukan. Contoh misalnya hari Senin apa sampai Minggu. Nah kadang orang tuh nge-flow, udahlah nanti aja. Nah itu sering terjadi. Dulu saya seperti itu, sering nge-flow, udahlah nanti aja lah. Masih lama kok, besok Masih bisa. Lama, besok. Bisa, besok. Sampai H-1 baru. Karena gini saya bilang, waktu itu tidak dapat diputar lagi, tidak dapat diulang lagi. Hari ini kita dikasih kesempatan, lakukan itu. Hari ini kita bersama waktu dengan orang tua, kita nikmati. Hari ini kita bisa sekolah, kita nikmati. Kapan lagi? Masih banyak orang yang tidak bisa menikmati waktu dia. Nah, ketika waktu itu ada, mari kita lakukan itu. Bersama, maksudnya dikasih kesempatan waktu 24 jam, kita harus lakukan dengan maksimal. Jadi jangan menunda gitu. Nah, kalau bilang semua prioritas, pasti prioritas. Tapi yang paling pertama adalah keluarga. Gila. Di situ. Kalau Katis ya. Okay. Kalau yang lain nggak tahu. Tapi yang pasti Katis pengen encourage saja seperti itu. Iya. Berarti kan kayak yang tadi kakak bilang, kita keluarga lah yang paling penting, yang harus kita diutamakan, dan kita juga harus bisa menghargai waktu apapun yang ada, ya kan. Nah, kan kayak kakak tadi bilang tuh, yang kayak kita sering menunda-nunda kan. Terus kayak kan kakak juga bilang tadi, kalau kakak pernah dulu kayak sering menunda, kayak nggak dikerjain dulu. Nah, cara lepas dari situ ya gimana kak? Katanya pengen baca satu. Boleh kan firman Tuhan, boleh kan? Boleh. Kayaknya kalau nggak baca firman Tuhan nggak afdol ini. Sebentar, ini penting banget gitu, maksudnya buat kita semua. Itu di dalam Mazmur 90:12. Ini paling penting. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Asik. Cakep. Ya harus abdol ya, maksudnya gitu. Iya. Ini maksudnya kalau kalian tanya tadi, maksudnya apa tadi ulang? Kan kita sering tuh kayak udahlah nanti aja lah, malas-malasan, menunda-nunda. Patahkan itu gimana? Nah, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari. Firman Tuhan aja udah bilang kita harus hitung setiap hari-hari kita. Karena kata tadi bilang hari itu, waktu itu tidak bisa dapat diulang lagi. Nah, patahkan cara menundanya seperti apa? Kalau kita tanda tanya besar, itu balik ke pribadi kita, mau atau tidak. Itu kesadaran itu kita tidak bisa dapat dari orang lain. Bisa saja mungkin orang tua kita mengingatkan, saya menegur juga. lah. Ya, mungkin iya. Tapi kita sendiri yang harus bangun habit kita. Kalau Katis sendiri keluar dari zona nyaman itu, maksudnya tentang waktu itu, Katis sadar bahwa wah, kok saya kayak gini terus gitu. Ketika dalam tekanan. Yang pertama ini, ketika dalam tekanan, maksudnya tidak ada sesuatu yang contoh misalnya, kok gue nggak ada duit ya. Ini contoh kecil teman. Iya, bisa. Kok gue nggak ada duit ya. Kok hidupnya gini-gini aja ya. Gak ada yang something spesial, gak ada yang berubah gitu. Gitu, maksudnya mulai dari pola doa aja. Kalau doa kita nggak pernah doa aja, itu salah satu waktu yang terbuang begitu aja sebenarnya. Karena kalau kita bilang itu habit, kalau kita nggak lakukan, nonsen. Nah, makanya kalau cara Katis keluar, bagaimana Katis membangun kebiasaan. Yang pertama ini, harus kita tahu kebiasaan kita apa. Kita hancurkan dulu nih, benteng gitu. Dalam diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa menghancurkan hal itu, tidak mungkin. Papa mama kita aja kita bisa dobrak, maksudnya bisa lawan. Apalagi kita ini sendiri. Nah, itu mulai dari kehidupan pribadi Katis dulu. Dulu jujur Katis hancur-hancuran. Mau bangun jam berapa, itu suka-suka aja gitu. Apalagi masih waktu-waktu muda ya kan. Wah, waktu muda apalagi. Pulang pagi, pergi pagi. Nah, Yafin tahu. Karena aku tinggal di rumah Yafin tuh 3 tahun gitu. Dulu waktu di Batam ya. Iya. Jadi pulang tuh jam berapa? Yafin dulu masih kecil-kecil gini nih. Masih imut ya, Kak? Masih imut. Jadi itulah. Jadi Katis tuh belajar banyak gitu ya, maksudnya dari juga maksudnya kehidupan pribadi, dari orang yang mentor juga, pola hidup. Maksudnya cara mengatur waktu seperti apa. Nah, dari situ lama-kelamaan kita juga akan terbangun. Nah, kata kunci gini, untuk keluar dari situ kita harus bergaul dengan teman-teman yang punya pola hidupnya juga benar. Karena
komunitas yang kita ada di situ itulah yang membangun kita. Nah, contoh kalau kita terus bergaul dengan teman-teman di luar sana yang saya bilang notabene enggak maksudnya asik banget lah, tapi kehidupan pola enggak terlalu baik lah. Makanya waktu kita juga jadinya maksudnya pola hidup tuh tidak teratur. Katis dulu karena pergaulan. Sekali lagi membuat jadi macam contoh suka-suka aja, bangun jam berapa dan sebagainya. Itu karena pergaulan. Nggak bisa bilang itu pola asuh ya, itu dibicara pola asuh. Tapi kita harus terobos hal itu gitu. Nah, makanya kita harus punya komunitas yang bisa membangun kita. Ya, salah satu juga mentor lah kalau saya bilang ya papinya Kevin sama Yavin tuh ya, maksudnya. Itu beliau yang selalu encourage saya. Saya lihat wah selalu bangun pagi-pagi harus doa jam 5 subuh. Dulu memang nggak suka doa sih, bukan nggak suka tapi aduh kok kayak gini terus bangun pagi tapi mau tak mau harus jadi gitu. Jadi kan sebuah kebiasaan lah ya. Nah, itu rohaninya gitu. Tapi kemudian masuk ke pekerjaan juga. Nah, itu akan ke bawah dengan sendirinya gitu. Nah, akhirnya mulai kelamaan oh iya ya. Ternyata kita seperti ini gitu. Nah, katanya baru sadar bahwa ketika kita konsisten dalam lakukan itu di umur yang 30 kita udah harus jelas mau kemana. Kalau sekarang kan kita masih ngoflow aja lah. Tapi ingat, di umur 30 seseorang itu udah harus jelas. Kalau kamu tanya, kenapa 30 harus jelas, Kak? Kenapa, Kak? Nah, karena kalau 30 kita belum jelas mau kemana. Contoh misalnya, kamu 30 masih aja nyantai, udahlah waktu masih panjang dan sebagainya. Tanpa kamu lakukan sesuatu bisnis, usaha atau apa, kamu akan ketinggalan. Dan kamu waktu tua, kamu bilang, kok aku gini-gini aja ya? Aku tidak ngapain gitu. Ngerti. Itu pola manajemen yang kita harus atur. Karena hukumnya sudah harus kita ini. Karena nanti katanya saya akan lanjut lagi bahas yang tadi menghitung hari-hari itu, kita harus tahu hari-hari kita ini apa yang kita lakukan. Nah, ini ayat ini yang membuat Kates berubah. Jujur kalau kalian tanya, apa sih yang membuat berubah? Harus sadar hari-hari yang Tuhan beri buat kita itu, yaitu kita harus sadar, kita harus lakukan yang maksimal. Walaupun kita masih muda, kita harus belajar untuk disiplin juga. Belajar disiplin dong. Iya, betul tuh, Kak. Lu disiplin gak? Aduh, ini pertanyaan selanjutnya, Kak. Oke. Nah, kalau dibilang disiplin, kalau jujur masih enggak lah, Kak. Karena masih punya kebiasaan buruk kayak menunda-nunda, malas-malasan. Malas-malasan ya. Iya. Bangun jam berapa biasa? Pagi, Kak. Pagi jam berapa? Pagi udah bangun, Kak. Subuh pasti ya? Subuh bangun, Kak. Doa pagi ya? Iya, bangun. Guru ya? Iya. Doa makan sih, Kak, biasanya. Doa makan. Sarapan pagi. Sarapan pagi. Iya. Habis sarapan pagi terus tidur, Kak. Iya. Kan intinya bangun pagi dulu kan, Kak? Betul. Bangun pagi doa, ya entah doa apa kan, ini doa, Kak. Betul doa ya? Ini doa, tapi Kak. bukan doa laporan kan? Bukan. belum waktunya, Kak. Gitu udah. Iya. Oke. Berarti yang kita tahu tadi kan kita sadar kan, Kak. Kita sadar, tahulah kalau kita mau patahkan itu kan dari diri sendiri, terus dari kebiasaan itu harus konsisten juga berarti. Betul. Nah, jadi ini, Kak, ada video nih, Kak. Satu anak mahasiswa, Kak. Dia mengeluh, Kak. Katanya banyak tugas, terus kayak gak ada waktu ini. Terus coba nanti kita putarkan video ya. Terus Kakak coba lihat tanggapan Kakak tentang orang tersebut atau video tersebut gimana. Naruto. Videonya. Siapa Naruto? Ini, Kak. Naruto. Oh, Naruto. Namanya Naruto asli. Hai. Gak asing sih, Kak. Mungkin Kakak lihat orangnya. Gak asing, Kak. Siapa ini? Wih. Sumpah kuliah online bisa rebahan. Gak ada rebahan, mikir tugas kayak mana. Bu dosen tolong lah. Senin sampai Jumat tuh bukan ibu aja yang ngajar, bukan bapak aja, itu masih ada dosen lain. Ibu kasih tugas, bikin laporan, bikin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, belum lagi turunitin presentasi yang nggak boleh plagiat, nggak boleh ini, suruh ini, salah ulang, belum lagi ada bikin forum, kerjain soal 150 kadang, bikin apa namanya, esai lagi, Pak, Bu. Kami tuh capek, Bu, kan tuh pagi sampai sore kerja, siap kerja tuh pulang kuliah sampai malam, belum lagi ada waktu bersama keluarga, belum ada waktu istirahat. Bapak Ibu kasih banyak tugas, suruh jaga kesehatan ya, jangan lupa olahraga ya, tidur dan bergadang ya, gimana kami bergadang? Itu bikin apa, Bu? Lompat ke laut aja ini.
Enggak lah, itu sebelum dengar podcast ini kayak gitu, Kak. Oh, gitu Iya. ya. Dia belum tahu, Kak, gimana cara mengatur waktu yang baik. Sebelum kamu kuliah? Lagi kuliah sebenarnya, Kak. Oh, lagi kuliah. Iya. Ambil apa? Kalau saya sekarang ambil ini teknologi informasi. Teknologi informasi. Oh, iya. Jadi lagi banyak tugas sekarang ya? Ya lumayan, Kak. Bentar lagi ujian akhir nih. Ujian akhir ya? Iya, bakal ada project gini. Oke, menyingkapi video yang tadi, jujur, video yang tadi, aku bilang kalau di posisi aku juga bisa gila gitu. Nggak, tapi prinsip dalam anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Iya. Asik. Gila, ya. gila. Maksudnya gini, kita orang yang sudah, ini prinsip. Kita orang yang sudah mengerti kebenaran. Kebenaran itu dalam arti kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita anak Allah gitu, kita anak Tuhan, anak kerajaan Tuhan yang bisa melakukan sesuatu itu di luar apa yang kita alami. Contoh seperti tadi, kalau saya tanggapi video tadi itu, kalau orang dunia dia bisa stres, apalagi online ya, apalagi yang sibuk dengan segudang pelajaran dan sebagainya, harus di depan laptop, harus di depan itu, wah itu bisa gila. Banyak teman-teman saya yang punya anak yang sudah sekolah, jujur, dia komplain, saya yang nggak biasa ngajar, lebih baik saya bayar orang gitu, menurut dia gitu, sampai dia marah itu guru itu, kalian kasih saya ini dan sebagainya, padahal dia nggak bisa, itu tidak bisa salahin sebenarnya. Tapi balik ke pribadi kita tadi, nah menanggapi video tadi, jujur, nah kita harus gini, punya seperti balik firman Tuhan lagi, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari ya, menghitung hari-hari itu dalam arti gini, semua tanggung jawab yang kita dikasih, baik itu belajar online. Kita kan dikasih pagi, biasa starting pagi. Ini kalau diralat ya, kalau salah ya. Iya. Jam 9 itu udah start tuh. Atau jam 8 kalian biasa? Jam 8. Jam 8 kan, udah harus di depan laptop kan. Iya. Semua absen dulu ya. Kalau nggak salah absen dulu ya. Biasa absen dulu. Biasa absen dulu kan. Misalnya ada di situ kan. Oh hadir. Ting gitu kan. Nah, mulai dari jam 8 itu sampai jam 1 ya kalian biasanya? Atau jam 3? Tergantung sekolah juga sih, Kak. Ada yang jam 1, ada yang teman saya juga sampai jam 3 baru selesai dia. Sampai jam 3? Ya, tapi kan mereka sampai jam 3 karena ada breaknya juga, kayak setengah jam, 1 jam gitu. Kalau video yang tadi, kalau absen, saya nggak tahu dia apakah sudah absen belum ya. Apakah dia sudah atur belum? Kalau katanya sih sederhana saja. Bagaimana kita bisa mengelola dari jam 8 sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu. Itu yang harus kita kelola. Yang paling penting. Karena kan kita semua belum nikah dong. Betul. Nah, kan, belum ada kesibukan lah bisa dibilang. Belum ada kesibukan kan. Ini realnya aja, faktanya aja kan. Kita harus juga jelas gitu. Nah, yang membuat kita jadi stres kita apa? Pikiran kita. Semua main di pikiran. Sekali lagi itu main di pikiran. Kenapa? Kita lagi mikir game. Ini yang paling pertama. Kadang-kadang teman saya ada seperti itu. Dia punya anak lagi online sambil nge-game. Main, bayangin enggak? Pada guru ya, sambil nge-game gitu. Oh ya, gurunya lagi ngajar. Tapi bukannya harus kan kalau kami kuliah apa ini ada on cam, jadi kamera dibuka. Ya, kalau misalnya ada kan kamera dibuka kan. Kan dia lagi di sini. Tapi dia main aja. Tapi guru akhirnya dia terkadang seperti itu. Terkadang seperti itu. Makanya saya bilang, "Oh, ini mungkin bukannya kamu." Bukannya kamu. Saya enggak pernah main game sambil pelajaran. Pelajaran tuh ikutin terus kan. Absen, iya. Dosen belum datang, udah datang duluan saya, Kak. Absen. Keren. Kadang kan ada di mute dulu kan, videonya dimatiin gitu kan, terus ini jalan kan. Kalian pakai Zoom ya? Kalau saya Microsoft Teams, Kak. Canggih juga ya. Iya, canggih. Kayak gitu ya, banyak program lah ya. Iya. Nggak cuma Zoom doang. Nah, jadi itu balik ke pikiran kita, cara mengatur kita pribadi. Dari jam 8 sampai jam 9 itu apa yang kita harus lakukan. Nah itu, dari absen dan sebagainya, kita sudah tahu. Nah, 1 minggu itu kan ada 7 hari kan. 7 hari, Kak. Dalam 1 minggu itu kan kita harus lakukan semua aktivitas kita. Nah, itu balik ke manajemen waktu kita. Yang tadi saya bilang tadi, menghitung hari-hari ini, hari pertama hari apa. Kita harus punya manajemen waktu. Dalam contoh kita sebagai status tanggung jawab kita sebagai pelajar. Ini paling penting. Jangan sampai kita terlalu banyak tugas, memang banyak tugas yang kita terima, tapi kita nggak bisa mengatur waktu kita sehingga kebobolan. Nah, sedangkan firman Tuhan bilang, menghitung hari misalnya contoh dari hari Senin dari jam sekian sampai jam sekian 3 maksudnya berapa jam itu 8 jam ya 8 jam kayak 8 jam ya kalau nggak salah itu ya 8 jam 8 jam iya. Nah itu yang harus kita belajar untuk bagaimana balik ke pikiran kita untuk mengatur, karena yang membuat kita tergoda, membuat kita jadi stres, jadi itu pikiran, semua main di pikiran. Nah ketika semua tugas datang, ketika tanggung jawab semua datang, kita lah yang mengatur waktu kita, bukan orang lain. Sekali lagi, caranya gimana? Kita mulai susun.
Nah ini yang kadang kita terjebak udah nge-flow aja yang tadi. Iya, nge-flow ya. Nge-flow tadi. Sehingga waktu semua tumpuk dan akhirnya kita nggak bisa lakukan. Karena apa? Kita menunda. Udahlah besok aja baru saya kerjain. Nah sebenarnya ketika tugas itu masuk, kita balik ke dalam kesadaran diri kita aja. Kita untuk mengerjakan hal itu. Selesaikan tuntas dulu, baru kita lakukan. Nah kebanyakan teman-teman anak-anak itu seperti itu gitu. Termasuk saya dulu. Dikasih job, dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, nunda aja, sabar dulu lah. Nah itu balik ke pola pikir, cara berpikir kita untuk mengatur manajemen kita. Itu yang paling penting. Kenapa saya bisa lihat video tadi dia stres? Karena saya tahu dia lagi mikir terlalu banyak gitu. Yang harus kita lakukan adalah balik ke pikiran, kita tenang dulu, baru kita lakukan hal itu. Itu paling penting. Karena hari-hari yang Tuhan ajarkan kita itu ada maknanya sebenarnya. Semua yang datang itu ada prosesnya. Ada tujuan dan maksudnya. Tujuan dan maksudnya, betul. Jadi kita tidak bisa bilang semuanya itu, kok guru saya, kita cenderung kita menyalahkan orang lain. Contoh, kok guru saya kayak tadi video tadi, kok guru saya kasih ini, kasih itu, kasih ini, kok gini. Sebenarnya ada maksud dan tujuan gitu. Bagaimana untuk kita membangun hidup kita dengan tugas-tugas yang sudah diberikan sebenarnya. Kalau katanya sih ya, kalau kamu gimana? Aku katanya nggak tahu. Kayaknya dikasih banyak tugas tuh biar menghadapi tekanan yang ada, Kak. Oh, kalau tekanan tuh buat anak Tuhan di luar dulu. Oh ya, di luar. Itu proses. Iya. Kalau katanya bilang bukan tekanan, itu proses. Iya. Proses untuk mau saya membuat seseorang itu jadi maksimal sebenarnya. Jadi jangan lihat dulu susahnya gitu. Susahnya itu kesampingkan dulu. Ambil dengan pikiran positif. Wah, ya udah kerjakan aja. Dibawa santai ya berarti, Kak? Bawa santai, betul. Dibawa fun berarti ya? Jadi buat teman-teman semua yang di rumah juga, teman-teman yang lagi ya nonton gitu, mari atur waktu kita semaksimal mungkin. Jadi ambil yang positif dulu. Ketika kita dalam tekanan, kita harus tenang. Yang pertama harus tenang. Pikiran kita seperti apa untuk kita mengerjakan hal itu. Karena kalau kita nggak tenang, udah semua ini. Kemudian mulai kita membangun waktu kita untuk mengerjakan hal itu. Harus dong, kita harus punya waktu time management. Dari jam sekian sampai jam sekian apa yang kita lakukan, dari jam sekian sampai jam sekian kita harus lakukan. Kadang orang tidur dari jam sekian sampai jam sekian. Wah itu nggak sehat juga. Lebih dari 12 jam kayak tidur. Jangan. Itu udah kayak lama. Paginya tidur, pas malam kelayaran deh. Gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Kalau video tadi, katanya lihat karena tidak tenang aja. Jadi harus tenang dulu, hadapi. Tenangin diri, tenangin pikiran berarti ya. Ya, terus kemudian mulai mengerjakan semua yang tanggung jawab. Itu paling penting sih. Karena ada satu buku bilang bahwa ketika kita keluar dari zona nyaman kita, maksudnya yang sudah kebiasaan kita, dan kita mulai terbentuk dengan pola hidup yang baru, maksudnya teratur, itu akan jadi habit kita. Habit itu maksudnya kebiasaan. Kebiasaan. Hari ini kita terpola kenapa? Habit. Kamu hari ini terpola kenapa? Karena kebiasaan. Dari kecil kamu bangun apa? Kamu suka makan apa? Tiap hari makan apa? Indomie. Jadi kuat terus sampai besarnya makan Indomie. Kayak Indomie, kalau nggak ada Indomie nggak tenang gitu ya. Nah itu habit sih. Maksudnya bagaimana itu balik ke pribadi kita dengan cara berpikir kita untuk ke depan seperti apa. Nah di situ kalau katanya sih. Gila. Kayak kita tenangin dulu, relax dulu, Kak. Tadi Okay. kan habis ngobrol-ngobrol serius nih, Kak. Sekarang kita nyantai-nyantai ngopi-ngopi dulu kita, Kak. Ada. Oh, ada kopi, Kak. Mana? Isoka. Ini dia, Kak. Kita ngopi-ngopi santai dulu. Apa ini? Sponsor ini? Under 30 ya? Kok pakai tulisan dia? Ini tulisan apa benar nih? Aduh. Belum ada printing packaging kayaknya. Wah, kalah nih sama. Iya. Ini sensor. Gak lah, enak kok. Saya tahu kok yang bikin nih siapa gitu. Aku tahu kok dia. Bosnya aku tahu nih. Aku kenal yang namanya bosnya nih. Owner kebetulan ini mantan guru aku juga, Kak. Oh. Kan saya kan dulu kan ini SD kan di Cahaya Bangsa. Kan Sir Kevin pernah ngajar juga waktu itu. Oh gitu. Iya. Luar biasa ini. Dunia ini sempit emang. Enak gak sih? Harusnya sih enak sih. Menu di Under 30 itu nggak pernah mengecewakan soalnya. Enak banget. Kevin. Good job.
Kok nggak ada topping ya? Nggak ada boba nih. Lebih asik kok. Enak. Makasih ya Vin ya. Makasih ya tim ya, gitu ya. Kalau sudah siap. Kasih tim kreatif. Luar biasa kalian ini. Kurang makanan. Ah iya. Iya, masa minum doang kan nggak seru nih. Mana makanan? Nggak ada makanan ya? Ada bang. Aduh, gimana sih tim kreatif? Tapi rata-rata kalian semua lagi masih libur kuliah ya? Kalau saya masih kuliah sih kak. Oh masih online tapi ya? Masih. Tapi online kan? Masih online tapi kak. Belum ada tatap muka. Tapi ngomong kendala kalian online juga apa sih? Selain yang tadi video tadi ya? Kalau aku pengen tahu juga sih gitu. Kalau misalnya kendala yang ku alamin ya kak, sebenarnya lebih ke ini, kan secara online nih kak. Yang paling kurasain tuh di jaringan kak. Gak tau, sering dapat gangguan terus kayak jaringan tiba-tiba putus gitu, kayak nggak stabil. Itu kadang apalagi kayak ada penyampaian materi, terus tiba-tiba kayak ke skip, jadi gak kedengar. Terus sama ada juga beberapa mungkin karena online ini kayak guru pun dosennya juga bilang kayak mungkin bingung lah mau ngajarnya gimana, apalagi kan kayak kami kan teknologi informasi seharusnya lebih ke praktek daripada teori. Seharusnya ada beberapa materi yang memang harus dilakuin, cuma kayak karena nggak bisa dipraktekin, mungkin itu yang menjadi kendala kalau yang kurasain kayak terus, dosennya bingung mau ngapain. Kalau feel ya, bicara feel di onsite gitu atau di tempat dengan di online itu gimana sih? Pasti beda sih kak feelnya. Kayak apalagi kan kalau misalnya kan kayak gini nih, kita berinteraksi lah, ada tatap muka, kayak itu lebih beda feelnya kalau hanya dengan di layar laptop gitu. Kayak benar-benar interaksinya tuh kayak nggak ada sama sekali. Kayak ibarat kita cuma nonton mentoring di YouTube doang. Gitu ya. Walaupun adalah komunikasinya, cuma kayak nggak dapat feelnya untuk interaksi gitu. Kayak nggak hidup gitu komunikasinya. Ada nggak pikiran terbagi di ini tiba-tiba ada teriak, woi gitu, terbagi gitu. Kalau kan kebetulan punya kamar sendiri, jadi lebih tenang lah. Gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya kalau kayak lagi meeting itu kan pasti kan kita harus di tempat yang sepi lah, biar nggak mengganggu yang lain juga. Betul. Walaupun memang ada lah mungkin beberapa yang nggak ada tempat, terus kayak keganggu suasana luar, biasa kan pakai headset aja kak, nggak keganggu lah, ditutup linknya. Gitu sih kak. Iya ya. Berarti ada suka dan duka juga kan? Iya. Oh, duka kedua ini kak. Kalau misalnya tugas kelompok. Wah. Kan iya. Ada tugas kelompok. Biasanya kalau misalnya nggak ada pandemi ini mungkin ngumpul lah, diskusi bareng terus bisa kerjain. Nah, kalau yang kurasain kan kayak kan kami kan online, jadi ada yang kota lain di tempat lain. Jadi kayak untuk komunikasi pun sulit. Kayak kita nggak tahu kesibukan mereka gimana. Kita nggak tahu juga apa yang mereka alamin. Terus kayak mau ngumpulnya susah. Kayak mau kerjain bareng tuh pun kadang susah juga. Terus itu juga salah satu manajemen waktu itu. Iya sih kak. Mengerjakan tugas itu. Apalagi ngatur waktu buat ngumpul, bahas bareng. Itu sih kak yang paling duka kedua. Gitu ya. Selebihnya sih gak ada duka sih, masih have fun doang. Soalnya kan ada teman-teman juga. Kalian bersyukur ya di angkatan kalian ini kalian dapat hal yang luar biasa gitu. Iya, kak. Dengan pola belajar yang seperti ini gitu. Suatu yang baru lah bisa dibilang. Ya mau bilang kalian pembuat sejarah lah. Dibandingkan kami yang dulu kayak gitu kan. Ya maksudnya ini, tapi kalian bisa lewati ini gitu. Tadi kan kita baru ngomongin menenangkan diri kan. Nah, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menenangin diri kalau kakak gitu? Paling gitu sih. Menenangin diri dalam apa? Dalam masalah kah? Kayak tadi kan kita harus bisa tenangin diri dalam tadi yang video tadi. Kayak pikiran kita nggak tenang. Kita harus hilangin stres. Langkah-langkah apa kakak bisa lakuin? Oke. Yang pertama yang pasti harus ngeroh dulu. Harus tenang. Kita doa dulu. Kalau kata sih gitu. Doa tetap paling penting. Kadang kalau kata stres banget ya, baik dalam pekerjaan, dalam apapun, kata pasti tenang dulu. Tenang, terus maksudnya komunikasi dengan Tuhan lah. Itu paling penting. Komunikasi paling penting berarti kan? Komunikasi itu dalam tidak usah Tuhan, aku enggak gitu. Jadi gimana kak? Jadi maksudnya waktu kita dalam masalah, kita dalam stres, aku tugas banget ya. Kita mulai tenangkan diri kita. Kalau katis biasa tenang, cuma komunikasi Tuhan, aku capek banget loh gitu, maksudnya banyak sekali yang harus aku pikirkan gitu. Itu pribadi kita dengan Tuhan gitu, pribadi kita komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita anytime bisa ngomong dengan Tuhan aja. Waktu kita dalam tekanan, dalam pekerjaan atau dalam studi yang cukup banyak, tugas yang banyak, kita bilang Tuhan, tolong kasih solusi buat aku dong. Kira-kira apa yang harus dilakukan sih? Itu artinya kita minta hikmat dari Tuhan. Itu minta hikmat dari Tuhan, kemudian baru kita mulai mikirkan caranya seperti apa. Kita mulai atur plan kita
kita ketemu orang, sharing dengan orang, itu kita akan dapat solusi jawaban. Tapi kalau kita pendam sendiri, kita jadi stres sendiri. Gitu. Nah kalau kamu bilang keluar dari itu gimana caranya? Yaitu tenangkan diri dulu, berdoa, tanya Tuhan apa sih Tuhan sih mau lakukan sih. Baru kita mulai berhikmat, kita ketemu entah itu kakak rohani kita, entah itu teman yang menurut kita dia baik atau dia memang punya wawasan yang luas, kita mulai sharing dengan mereka. Bicara tentang one on one ya, maksudnya ketemu. Nah di situ akan dapat banyak hikmat gitu. Tapi kalau kita sendiri terus kita ketemu, ayo bandrek yuk bandrek, ngumpul gitu ya, atau apa itu? Nah itu. Ya itulah ya. Jadi maksudnya ngomong tuh jangan gosip juga gitu. Kalau ketemu tuh ngomong sesuatu yang paling tidak berbobot. Ada waktunya kita ngegosip Billy, ada waktu kita ngegosip siapa. Tapi ada waktu juga kita harus serius, kita harus benar-benar maksudnya diisi lagi gitu. Siapa yang isi KTIS? Ada orang di atas KTIS, Bapak Rohani. Itu yang harus ngisi. Jangan kita semua udah lakukan tapi kita nggak diisi gitu. Diisi dalam arti apa? Pengetahuan, kerohanian. Itu hal-hal yang paling penting. Yang kita semua lakukan tapi kita nggak pernah diisi. Diisi dalam arti kita harus juga punya orang yang mentor kita. Nah untuk keluar dari hal itu, yang paling kita harus tenangkan diri dulu. Baru kita berdoa, kemudian baru kita ambil langkah. Entah kita dengan cara baca buku, itu bisa salah satu. Banyak tools kok yang bisa kita kerjakan. Kita bisa cari di mana tugas-tugas kita. Kita bisa, kalau bicara pekerjaan, kita ketemu orang yang benar-benar kok dia bisa berhasil ya. Kita bisa belajar dari hidup dia seperti itu. Tentang kerohanian, kita belajar dari kakak rohani kita. Tanya, Kak, gimana sih aku jatuh dalam dosa terus nih? Kenapa bisa seperti ini? Harus kita mengupayakan diri kita untuk banyak bertanya seperti itu. Bisa terjawab. Bisa. Gila. Itu sih. Jadi ya yang KTIS lakukan sih selalu tenang, berdoa, minta hikmah dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Belajar dari sekarang. Jujur, ketika kita bisa lakukan hal itu akan jadi habit kita. Setiap orang punya proses berbeda-beda. Tidak sama. Kamu dengan saya proses berbeda. Ya kan? Betul. Nah, jadi caranya gimana? Ya udah, tenangkan hati, berdoa, minta hikmat Tuhan, baru kita mulai starting. Planning kita apa, mau ketemu orang, mau bekerja, mau lakukan apa, itu Tuhan pasti kasih hikmat. Amin, Bos. Amin. Haleluya. Bil, main musik, Bil. Ayo angkat satu lagu. Iya. Biar tenang dulu kita. Iya, tenang gitu ya. Terus Iya. isi dengan rohani juga kan. Ini ada Kak satu pertanyaan lagi. Kak. Apa pandangan Kakak terhadap anak yang lebih banyak habisin waktu di luar? Kan terlihat dari luar tuh. Luar apa dulu? Kayak di luar rumah gitu. Oke. Kayak sering keluar. Biasanya di luar kayak tapi di rumah tuh dia nggak pernah ini Kak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Kayak kebiasaan sehariannya keluar sama kawan, main-main. Terus kayak sedangkan di rumah tuh dia nggak pernah nyisikan waktu sedikit untuk keluarganya. Dan apa pandangan Kakak terhadap orang tuanya juga yang biasa yang kayak nggak mau, kadang kayak sibuk kerjaan juga, nggak ngeluangin waktu juga. Jadi kayak dari anak nggak ngeluangin waktu untuk keluarga, sama orang tua pun juga enggak. Pandangan Kakak tuh gimana? Apa yang kamu lakukan kalau lihat teman-teman seperti itu? Kalau saya Kak, saya nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa sih Kak. Kamu nggak bisa apa-apa. Iya, paling cuma bilang kayak yalah hari Minggu lah sekali-sekali kayak luangin lah sejam atau berapa jam atau berapa menit kayak ngobrol lah, naik kabar orang tua pasti kayak paling cuma hal itu sih Kak yang bisa saya kasih. Banyak yang ngalami hal yang sama dan ada beberapa case KTIS pernah tangani hal itu gitu. Jujur, tipe orang yang seperti ini itu balik ke namanya pola asuh. Kalian bilang apa sih Kak pola asuh sih? Pola asuh itu mulai dari waktu dia lahir kecil dan sebagainya. Nah di dalam keluarga dia seperti apa? Nah kalau kamu tadi bilang dia di luar tuh on fire, waktunya banyak banget gitu. Tapi di dalam keluarga dia nggak ada waktu gitu. Nah kita yang seperti maksudnya sudah tahu kebenaran, kita yang sudah tahu prinsip kebenaran itu, kita harusnya juga membantu. Ini kalau KTIS. Nah tapi kalau prinsip KTIS dengan tipe orang seperti ini, dia harus punya yang namanya mentor. Bapak Rohani berarti. Yes, itu penting. Karena ini bicara habit, sudah pola asuh. Dia membongkar masa lalu dia. Orang jadi hari ini, kenapa dia lebih banyak cari waktu di luar? Karena itu dari berangkat dari keluarga, pola asuh dia seperti apa.
Nah, kalau dia dapat komunitas juga yang tidak benar di luar, otomatis jadi seperti itu gitu. Makanya tugas dan tanggung jawab kita ketika kita melihat hal itu, kita harus dampingi dia. Nah, jadi teman-teman yang mungkin merasa bahwa aku ngalami hal yang sama loh kayak gitu loh. Nah, caranya gimana? Kita harus cari bapak rohani kita, cari ya jangan bilang bapak rohani, tolong roh banget lah. Cari partner sharing kita lah. Misalnya teman yang menurut kita bisa percaya dia untuk gue sharing hal ini, yang bisa membangun kehidupan pribadi saya ya gitu maksudnya. Jadi kita nggak bisa sendiri. Sekali lagi kita nggak bisa sendiri. Kalau kita bilang kita kuat, kita di luar sana happy, tapi di keluarga kita juga hancur-hancuran, itu nggak bisa. Kita nggak jadi berkat jadinya. Jadi teman-teman yang ngalami fase ini, saya mau bilang, carilah orang-orang yang bisa membangun kerohanian kita. Keseimbangan itu kunci kehidupan loh. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita di luar hebat, tapi di rumah tangga atau di keluarga kita hancur-hancuran, sama aja nggak jadi berkat juga. Makanya kita perlu cari orang-orang ini untuk kita dapat ngisi siraman rohani juga. Apa sih yang saya harus lakukan? Ya mungkin dia di rumah dia capek. Saya tahu mamanya marah, papanya marah, atau terlalu banyak hal yang dia alami di rumah. Di rumah ya, saya bilang di rumah. Di rumah. Ini bukan di sekolah. Di sekolah beda lagi ya, gitu ya. Jadi dia mendapatkan sesuatu yang nyaman di luar. Nah itu yang sering terjadi. Sehingga di rumah, kok gue nggak dapat kayak gini di rumah ya. Yang dapat gue cuma pusing dengan mama ngecek melulu, ngomel ini gitu. Nah itu namanya pola asuh sebenarnya. Sebenarnya kita harus juga menyingkapi dengan hal yang positif. Kita nggak bisa bilang orang tua seperti itu karena itu pola asuh. Makanya kita perlu yang namanya atur waktu kita untuk bagaimana membangun juga hidup kita gitu. Nah dengan sendirinya itu akan terbentuk namanya habit. Itu kalau kamu bilang gimana sih cara mengatasi hal seperti itu kak? Ya mulai dari diri kita lagi. Kita nggak bisa berharap orang lain. Orang lain itu hanya untuk tools untuk kita bisa maju. Ketika kita umur segini, umur kamu berapa sekarang? 18 kak. Nah 18 itu masih waktu yang panjang. Masih banget. muda Masih panjang sekali. Iya. Nah mulai bangun dari sekarang sebenarnya. Kalau katanya sudah tua banget gitu. Jadi nggak banget amat Bil. Kalau ketawa pula Bil. Ya tapi masih ganteng ya Bil ya. Masih muda kak, masih muda. Lu tebak gue umur berapa Bil? 17. 35 ya nanti salah. Iya, lebih muda kan, lebih muda lagi. Nah itu maksudnya bangun dari sekarang gitu. Jadi teman-teman yang ngalami itu, marilah kita harus juga sharing dengan orang-orang yang sudah ini. Kemudian kita mulai buat step langkah gitu. Ya walaupun orang tua kita cerewet, tapi kita sebagai anak kita juga harus taat gitu, obey. Maksudnya untuk bagaimana menyingkapi hal-hal yang waktu kita dengan keluarga juga. Sekali lagi, keluarga itu adalah bagaimana dari awal yang saya tadi bilang, itu berangkat dari situ untuk kita membangun kehidupan kita juga, untuk menjadi seseorang yang bisa juga punya nilai kehidupan tuh bermakna, bukan hanya di luar. Keluarga itu seperti harusnya jadi surga di situ. Gitu. Karena lu lahir dari mana? Dari keluarga. Makanya kita juga harus punya waktu untuk keluarga. Lu ada nggak? Ada kak. Kami kalau untuk saya ya kak, kan kami udah ada ini kegiatan doa. Jadi kan tiap malam tuh saya sama mama saya doa berdua. Oh berdua. Iya. Good job. Itu program baru sih. Program baru ini. Maksudnya kayak sebelumnya nggak pernah. Oh sebelumnya nggak pernah. belum pernah. Oh ya ini itu. Ya kayak baru gitu. Ada kesadaran gitu ya. Dari mama sendiri sih. Oh dari mama sendiri. Ya, bukan dari kamu. Oh kirain dari kamu. Dari mama kayak. Tapi oke. Kayak doa ayo. Terus kayak ini udah mau 1 bulan lah. Sebulan ya. Udah mau belum sebulan sih. Pas pandemi ini ya. Iya kayak baru-baru kayak ayolah doa tiap malam. Terus kayak doain paling kayak untuk keluarga, pekerjaan dan lain-lain semua gitu. Satu lagi. Kita yang harus memulai. Nah kadang kan papa mama kita tuh kadang pikirannya tua kali gitu. Iya. Anak gue yang harus ikut gue gitu. Nah tapi kita juga harus sebagai anak kita harus punya mengupayakan, maksudnya kesadaran kita untuk apa gue memang tipe orang kayak gitu. Kita harus datangi beliau. Pak yuk ajak mau makan. Pak kita makan luar yuk pak. Atau pak badminton yuk, olahraga yuk.
goes yuk atau gimana. Ini itu yang kita harus upayakan gitu. Kita buat sesuatu yang benar-benar orang tua kita yang juga mungkin kaku, jadi keluar dari situ gitu. Jangan orang tua kita udah kaku, kita jadi kaku lagi. Nah, mulai dari kita juga. Kita harus patahkan gengsi kita mungkin lah. Betul. Sansipnya kita juga harus ada gitu. Sansip itu bukan di gereja aja, tapi di keluarga itu penting sekali gitu. Karena ya jangan sampai kita adjust mama papa kok kuper kali ya gitu. No. Dia itu orang tua, otoritas tuh, maksudnya kita juga harus menghargai. Aku belajar dari bapak rohaniku, guru, orang tua, pendeta yang kita harus hargai. Itu tidak bisa dibohongi gitu. Dan mereka otoritas tertinggi gitu. Jadi kita juga benar-benar harus tunduk dan taat gitu. Itu. Jadi mulai dari rumah. Sekali lagi mulai dari rumah, dan ya jangan pernah terlalu puas sampai di sini. Zona nyaman saya bilang. Di luar nyaman tapi di keluarga itu juga tidak jadi berkat. Jadi buat teman-teman ingat ya, maksudnya kita harus belajar untuk bagaimana mengatur hidup kita mulai dari rumah. Keluarga. Dari hal kecil dulu ya berarti. Hal yang kecil. Kamu tidur sendiri? Tidur sendiri, Kak. Bangun pagi tempat tidur kamu rapi nggak? Rapi, Kak. Rapi. Iya. Baju celana dalam nggak di mana-mana kan? Masih lemari, Kak. Oh, masih lemari. Kalau yang kotor baru di mesin cuci. Oh, gitu. Iya. Kirain ada di mana. Biasa kan kayak gitu. Katis dulu muda, Biasa. udahlah pakaian kotor gitu. Yavin tuh paling tahu tuh kalau di katis gitu. Betul. Tapi ya bertobat gitu ya. Iya. Harus bertobat gitu. Maksudnya mulai dari kotak kamar kecil kita. Kadang kan kita mau jadi orang yang hebat. Kadang Katis kalau lihat teman-teman Katis, termasuk Katis lah. Main musiknya hebat banget. Tapi rapi, baju semua, tapi masuk kamarnya kapal pecah. Tapi ini kan semua harus mulai dari situ. Iya. Gitu. Mulai dari kamar kecil. Beresin kasur lah habis bangun tidur. Ya, itu paling penting gitu. Jangan kita di luar. Oke, tapi di keluarga, rumah tangga atau di kamar kita sendiri, Kacau. Nah, tapi itu dulu ya. Iya. Gitu ya. Lu nggak gitu kan? Enggak, Kak. Betul. Oke, paling last question, Kak. Kan kita udah tahu nih apa aja harus lakuin. Kayak udah secara gambar besarnya kita harus ngapain. Nah, langkah-langkahnya, Kak, biar kita lebih spesifik lagi. Kayak gimana sih langkah-langkah yang Kakak lakuin? Apa aja sih step yang Kakak lakuin agar bisa berhasil dalam manage waktu itu? Ya, Katis nggak bilang Katis sempurna. Sampai hari ini Katis masih belajar dalam mengelola waktu. Keluarga apalagi punya anak ya. Iya. Anak ganteng lagi. Wih, paling ganteng ya. Wes. Like father like son. Wes, itu dia sudah. Ya maksudnya senang aja gitu. Tuhan berikan anak buat Katis itu caranya berbeda gitu. Jadi Katis bersyukur hari ini. Sampai hari ini Katis belajar untuk mengatur waktu, keluarga, bisnis, pelayanan. Jadi semua itu prioritas. Tinggal bagaimana kita yang mengatur. Nah, Katis pengen ada 6 prinsip sebenarnya. 6 prinsip ini Katis baca aja gimana. Ini yang Katis punya. Prinsip bagaimana untuk bisa mengelola waktu sampai hari ini sekali lagi masih belajar. Jadi teman-teman, hidup ini kita harus belajar. Sekali lagi balik ke Mazmur tadi, ajar aku Tuhan untuk menghitung hari-hari. Jadi hari-hari ini kita harus sadar Tuhan sudah kasih buat kita untuk kita menghitung. Menghitung artinya apa? Kita mengelola gitu waktu yang ada. Jangan sampai kita santai aja, jangan sampai kita buang waktu itu begitu aja. Karena waktu itu tidak bisa diulang lagi. Nah, sekali lagi buat kita yang laki-laki, perempuan semua, sekali lagi belajar menghargai waktu. Itu paling penting. Nah, 6 langkah dengan cepat aja. Oke. Jadi langkah-langkah yang keberhasilan yang kita bisa kuasai waktu kita ya. Ada 6 prinsip yang kita harus ingat. Yang pertama, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan itu akan menentukan kita hasilnya mau kemana. Oke, yang pertama tujuan yang jelas. Ya, yang pertama kita harus punya tujuan yang jelas. Oke? Oke, Kak. Itu yang harus kita juga. Nah, tujuan jelas maksudnya apa? Kita mau kemana nih hari ini? Kita tahu lah apa yang mau kita lakuin. Kita Yes. tahu mau kita mau kemana. Itu yang harus kita sadar dulu. Yang kedua, kita harus punya rencana atau planning yang rinci. Rinci itu maksudnya yang jelas. Planning, buat planning. Nah ini Katis dengan Kawisti buat planning selalu. Dalam 1 tahun kita punya goal setting mau kemana. Ya, itu terus kemudian harian, bulanan, itu yang kita harus lakukan apa. Itu sudah tahu. Jangan sampai kita ngeflow aja hidup ini. Ya udahlah, gue nggak punya
prediksi, mau apa, punya rencana. Jangan. Kalian mau rencana mau holiday, mau rencana mau kemana, itu harus diplanningkan gitu. Jangan sampai ya udah nge-flow aja gitu. Itu paling penting. Ya, yang ketiga, buatlah daftar kerja atau daftar tugas kalian setiap hari, tanggung jawab sekolah atau apa. Daftar pasti kan sekolah ada kan? Ada kan? Nah, itu kalau itu kita harus ada. Contoh misalnya mahasiswa. Nah, kita harus buat sesuatu, maksudnya rancangan kerja kita gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oke? Nextnya Kak? Nah, 4, kita harus tetapkan prioritas. Semua tuh prioritas. Tapi sekali lagi saya bilang tadi, keluarga itu nomor 1. Kita harus perbaiki dulu mulai dari situ. Supaya bisa menjadi berkat juga. Yes. Ketika kita keluar, kita mau ngomong apa, tapi kalau keluarga kita sudah aman, pasti bunyi di luar. Tapi kalau keluarga kita belum aman di dalam, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Termasuk itu kita. Iya, kita harus belajar hari ini. Yang kelima, nah ini paling penting. Tanganilah suatu tugas hanya 1 kali. Oke? Sampai tuntas. Oke. Jangan tugas ini belum selesai, langsung kerjain. Wah, semua lain lagi. Akhirnya apa? Seperti tadi video tadi tuh, pusing gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita note gitu. Nah, belajarlah berkata tidak. Nah, ini yang keren nih, berkata tidak. Itu Tidak gimana? tuh maksudnya gini, untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Contoh, lu bergadang malam. Lu harus katakan tidak, enggak lah, gue gak mau bergadang malam lah. Gue gak mau inilah. Itu yang harus kita lakukan gitu. Karena orang diajak, gue gak enak lah. Gak enak nolak. Iya, gak tolong. Padahal tugasnya banyak. Padahal tugasnya banyak gitu. Tapi karena Paise ya? Iya, Paise sama teman gitu ya. Hingga dia gak berani tolak gitu. Nah, tapi kita harus belajar berkata tidak dengan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Ini pesan KTS gitu. Jadi kita harus lakukan hal itu. Kalau enggak, hidup kita ya itu nge-flow aja. Tidak bisa ngatur manajemen waktu dengan baik gitu. Nah, next ini yang terakhir. Kembangkan perasaan memprioritaskan tugas dengan prinsip katakan lakukan sekarang. Harus sekarang. Harus sekarang berarti ya, Kak? Harus sekarang. Jangan menunda gitu. Ini prinsip. Kita harus ketika dikasih tugas tuntaskan sekarang gitu. Itu prioritas. Itu yang KTS maksudnya bangun dalam diri KTS gitu. Kalau makanya waktu Deo bilang tadi, Kak, kalian mau bahas manajemen? Apa gue manajemen? Kalau kalian bilang tentang sound system, tentang musik, dunia kerja, wah itu pasti, atau worship seperti apa, pasti live. Tapi kalau manajemen, jujur, ya KTS lifestyle aja. Itu yang KTS lagi bangun hari-hari ini. Jadi hidup ini kita harus belajar, sama-sama belajar. Gila. Ya itu 6 hal itu yang ya itu coba. Yang terakhir itu paling penting, Kak. Dilakuin sekarang. harus sekarang. Jadi yang 5 ke atas tadi itu harus dilakuin sekarang. Iya, itu dia. Ada nggak, Kakak? Harus Closing, aku tadi kan sudah mulai dengan firman kan. Akhir juga dengan firman dong. Gila. Ini harus ini penting ini. Firman apa, Kak? Maksudnya di Efesus 5 ayat 16. Ingat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah yang jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Oke? Note, Billy. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi sekali lagi, kita tidak tahu di depan kita akan mengalami apa. Banyak orang diserang. Jujur, saya nggak bilang diserang, kenapa? Serang salah satu apa? Pikiran, pornografi dan sebagainya. Orang bisa jatuh dalam dosa kenapa? Semua mulai dari pikiran. Orang bisa membunuh, semua maksudnya apa? Dari pikiran. Orang bisa mencuri, semua dari pikiran. Hari-hari ini jahat. Jadi maksudnya gini, kita harus dekatkan diri kita sama Tuhan. Itu yang paling pertama. Jujur, pergunakanlah hari-hari ini karena hari ini waktu yang hari-hari ini ada hari-hari jahat. Maksudnya iblis itu berbagai bermacam cara untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan bilang orang yang udah melayani gak bisa jatuh. Termasuk saya sih selalu digoda. Kalau dulu saya masih muda, lagi main musik jam 3 bos, bening gitu. Bening bos. Ya, itu dulu. Sekarang udah punya istri cantik dong. Pulang nih pasti gue digebukin. Gak, bercanda. Nah itu Efesus, jangan lupa Bil ya. Efesus berapa Bil? Ya, itu. Dengar ya. Pergunakanlah waktu ya. Jadi pergunakan dengan baik semua waktu yang ada karena hari ini hari yang jahat. Jadi jangan sampai hati pikiran kita diganggu oleh situasi hal itu. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Jangan jatuh
terus menikmati di situ. Jangan. Kita waktu jatuh kita bangkit, kita sadar, kita bertobat, ya udah kita jalan aja. Ya, jadi jangan sampai kita merasa tertuduh, merasa apa. Mari bangkit, gak apa-apa. Percaya bahwa hidup ini ada kesempatan, ada lapisan-lapisan yang Tuhan bisa lakukan buat kita banyak hal. Jadi pergunakan waktu yang ada dengan baik. Kapan? Sekarang. Kapan? Sekarang. Good job. Oke, mungkin itu aja kali dari saya ya. Oke Kak. Apa lagi Gun? Itu ya sih Kak. Sudah? Ya, thank you Kak Oke, buat sip. waktunya. Terima kasih Kak. Pasti teman-teman anak-anak IG juga belajar banyak hal. Oke. Terus ada informasi terakhir untuk anak-anak IG. Jangan lupa di tanggal 12 kita akan mengadakan Natal. Natal ini Christmas celebration ya? Christmas celebration Kak. Kan udah bulan Desember Kak, bentar lagi. Terus ya merayakan Natal. Jadi apa acaranya nih? Jadi cuma boleh kisi-kisi enggak? Kayaknya enggak deh. Enggak, Angkanya doang. Oh, nanti tanggalnya doang. Iya, tanggalnya doang. Terus kayak Harian untuk nanti ya. ibadahnya itu offline. Jadi kan kayak offline. anak-anak IG akhirnya bisa ngumpul lagi Kak. Oh gitu. Jadi onsite dong. Onsite. Onsite. Iya, jadi bisa nonton live band. Jangan lupa datang loh. Catat tanggalnya. Tanggal berapa, Bil? Tanggal 12 Desember. 12 Desember. Di mana? Wah, ICM yang pasti ya. Lupa. Di base camp ya, base camp. Base camp. Oke. Hadir, ingat jangan lupa onsite ya. Oke, Gun ya, thank you Gun ya. Thank you Kak. Ya, thank you semua. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye guys.